Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa shidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abad. Di hadapan ahli silsilah Qadariyah Naqsabandiyah Ma'asriyah wa Jami'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkhusus Guru Agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para wakil talqin yang hadir, para petugas manaqib, pemangku manaqib, ikhwan wal akhwat yang selalu bahagia, yang senang di mana-mana, senang di sini, senang di sana, di mana-mana hati kita senang. Alhamdulillah, sore hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan badan kita, pikiran kita, sehingga kita mampu mengikuti online, manaqib online internasional. Berkah karomah Guru Agung kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita yang diridhoi olehnya. Sehat panjang umur kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah iman dan takwa kita dan cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan kepada Guru Agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur. Amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir Samsul Bahri mengutip buku yang telah dikarang oleh Guru Agung kita Abah Aos Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur. Di dalam bukunya Lautan Tanpa Tepi, di halaman 89, Guru Agung kita di sini menjelaskan bahwa sombong membawa kehancuran. Di masa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk berjenis manusia, ada satu jenis makhluk Allah dari bangsa malaikat yang bernama iblis. Ia telah mendapatkan tempat yang utama di sisi Allah. Kedudukan ini diperoleh karena 1.850.000 tahun. 185.000 tahun. Ia pergunakan untuk berbakti kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya benar-benar mencapai tingkat tawaddu tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sedikit pun menyombongkan diri, dia tunduk khusyuk pasrah atas tata aturan Allah. Segala potensi ia kerahkan untuk mujahadah, bertakarrub kepada Allah. Prestasi ibadahnya seorang iblis, bukan seorang, prestasi ibadahnya iblis ini, yang tadinya malaikat, sungguh luar biasa. Ia merupakan malaikat dengan prestasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan seluruh bangsa malaikat lainnya. Bahkan karena kualitas mujahadahnya, ia dipercaya oleh Allah selama 40.000 tahun untuk menjadi juru kunci surga. 80.000 tahun beribadah bersama-sama dengan malaikat, 20.000 tahun menjadi dosen para malaikat, 30.000 tahun menjadi rajanya malaikat karubiyin, 14.000 tahun bertawaf mengelilingi ars, 1.000 tahun menjadi pimpinan segala. Kualitas iblis dalam ketawaduan belumlah mencapai puncak, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kehebatan pengabdiannya. Saat itu Allah memerintahkan bangsa malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, makhluk yang baru saja Allah ciptakan. Maka semuanya pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis enggan untuk melakukannya karena tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Iblis yang merasa sebagai makhluk senior menganggap dirinya lah yang harus dihormati, bukan sebaliknya.
Keengganan ini bukan tanpa sebab. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam. Ia merasa punya kelebihan dalam hal asal mula ia diciptakan. Itulah pengakuannya ketika ditanya oleh Allah mengapa dia menolak sujud kepada Adam. Dalam surat Al-A'raf ayat 12, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dosa yang disebabkan karena pembangkangan dari iblis ini merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk kepada khaliknya. Itu pula lah yang menjadi sumber dan benih penyakit yang kemudian menular dan ditularkan kepada manusia. Penyakit itu menjalar begitu cepat sehingga pada generasi manusia yang kedua saja dosa serupa sudah terulang. Sejak saat itu pula iblis terusir dari kebersamaannya dengan Allah dan setiap saat bergentayangan mencari manusia untuk dijerumuskannya. Di sini Guru Agung membagi kriteria sombong sumber pembawa bencana. Kekayaan, kekuasaan, kedudukan, atau jabatan umumnya menjadi sumber timbulnya kesombongan. Selain itu, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kepandaian dapat pula menjadi penyebab terjangkitnya seseorang dengan kesombongan. Siapakah gerangan orang-orang yang sombong itu? Orang sombong ialah mereka yang menolak kebenaran, merendahkan orang lain, merasa tinggi dari orang lain, mengingkari hak-hak orang lain, dan bertindak sewenang-wenang dengan menganiaya orang lain. Penolakan terhadap kebenaran tergambar dari pengingkarannya terhadap kebenaran dan sikapnya, yang selalu menentang dengan keras kepala karena ia merasa memiliki kedudukan yang tinggi. Sedangkan yang dimaksud merendahkan orang lain ialah menganggap remeh orang lain dan enggan bergaul dengan seseorang yang ia anggap tidak sederajat. Tipe orang seperti inilah yang tidak akan mencium baunya surga, karena Allah yang maha lembut menciptakan surga untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan dan kerusakan di muka bumi. Rasul bersabda, la yadkhulul jannah ma fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebobot biji sawi kesombongan. Mengapa hukuman sombong begitu berat dibandingkan dengan hukuman yang lainnya? Karena sombong adalah sifat yang hanya pantas bagi Allah. Tiada makhluk lain yang berhak menyandangnya karena hanya Allah lah yang maha besar dan Allah lah yang maha tinggi serta yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Karena itulah Allah tidak ridho jika hamba-hambanya yang sangat lemah hendak menyamakan dirinya dengan sifat Allah yang serba maha. Sombong diharamkan oleh Allah atas manusia karena sifat itu merupakan akhlak yang sangat tercela bagi makhluk yang papa serta fana. Orang yang mempunyai sifat sombong tidak akan sampai ke hadirat ilahi. Padahal hadirat ini merupakan surga yang paling didambakan oleh siapapun. Syekh Abdul Wahab Sya'rani berkata, yang artinya sedangkan hadirat ilahi itu diharamkan untuk kedalamannya orang yang di dalam dirinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Karena kehadirat ilahi adalah surga kubro yang sebenarnya. Dalam kitab Mizanul Kubro, juz awal, ayat nomor 164, halaman 164. Di sini Guru Agung kita juga membagi bentuk-bentuk kesombongan. Bagaimana Ibu Susi, waktunya masih banyak kan nih? Halo? Bentuk, ya, bentuk. Silakan Pak. Boleh sampai jam 5. Jam 5 ya, di pagi ya. Di sini guru musir kita menerangkan bentuk-bentuk kesombongan. Iblis terlempar dari kehadirat Allah karena kesombongannya, begitu pula pengikut-pengikut setia lainnya seperti Fir'aun, kaum Bani Israel yang telah memperolok para nabi dan rasul yang diutus kaum mereka. Contoh ini memberikan contoh kepada kita bahwasanya sombong itu merupakan bahaya laten yang sangat perlu diwaspadai. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "Ala yara'al insana la yakfuru bil ma'siyah. Innama yakfuru bitarkil haram." Tidak tahukah bahwa maksiat itu tidak menjadikan seseorang menjadi kufur? Sesungguhnya yang menjadikan manusia kufur adalah karena sombong, dendam, dan tidak mau hormat.
Bentuk-bentuk sombong antara lain, yang pertama sombong kepada Allah. Kesombongan ini bisa disebabkan karena terperdaya oleh keberadaan dirinya, sehingga ia merasa bahwa campur tangan Allah tidak diperlukan lagi untuk mengatur dirinya. Dia merasa sudah bisa melakukan banyak hal dengan kemampuannya itu. Tipe orang yang seperti ini direpresentasikan oleh kepongahan Raja Namrud yang membantah pernyataan Nabiullah Ibrahim. Perlu dicamkan baik-baik, dari semua bentuk kesombongan terbesar manusia terhadap Allah adalah manusia yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau berzikir kepada Allah sama saja dengan memproklamirkan diri bahwa diri kita merupakan tipe manusia yang sudah mapan, yang tidak perlu lagi bimbingan dan petunjuknya. Ya, masih banyak sekali di sini guru agung kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, manakib online di mana saja berada, kita termasuk orang-orang yang tidak sombong dan menyombongkan diri. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah hikmah ilmiah singkat, karena waktu juga yang tidak bisa kami lanjutkan karena udah pukul 16.58 ya. Maka dari itu mari kita sebagai murid-murid Abah, kita dijadikan orang-orang yang selalu cinta, penuh cinta sesama ikhwan dan akhwat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan kita semua menjadi orang-orang kebanggaan guru mursyid kita, kebanggaan Allah dan Rasulnya. Kita istiqomah dalam amaliyah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan hati kita yang selalu bergembira di mana-mana. Senang di sini, senang di sana, senang di mana-mana, hati kita senang. Dari saya, Al-Fakir Samsul Bahri, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik Al-Fakir Samsul Bahri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.